Ya guys, bagi video di unboxing and review webcam WB500 kalau nggak salah, aku lupa. Coba intinya gue penasaran aja. Pertama, gue udah lama juga nggak upgrade. Kedua, ini murah banget. Gue nggak tahu kenapa murah banget, tapi reviewnya cukup bagus. Gue penasaran sih juga apakah bener atau ya di gimana. Dan juga mau tes dari aslinya dia sendiri. Plus kalau misalkan di tweak dalam arti di kayak kontrasnya gue gedein, ininya gue kecilin, jadi mana nih yang lebih bagus. Jadi yang sekarang gue pakai ini, by the way, ini Logitech C310 310 kalau nggak salah. Logitech, pokoknya gue tulis di judulnya detailnya. Gue juga agak lupa, udah lama banget gue beli. Pokoknya ini gue beli kalau nggak salah waktu itu sekitar 400 atau 700 gitu. Pokoknya waktu itu masih agak mahal banget waktu gue beli, sekitar tahun berapa ya, udah lama sih, hampir 7 tahunan atau 10 tahun gue beli. Udah lama banget pokoknya ini, lama dari awal gue bikin YouTube. Enggak sampai 10 tahun berarti, 5 tahunan mungkin. Pokoknya udah lama banget ini gue beli webcam ini, yang gue pakai dari awal gue record closer sampai sekarang ini gue pakai webcam ini. Dan gue rasa juga sekarang udah ketahuan banget blurnya, lo bisa lihat sendiri. Tangan gue ngeblur begitu gue gerakin, jadi FPS-nya buruk banget. Max-nya juga 720, itu pun agak ya gitu lah. Cuman bagusnya Logitech ini awet, sampai sekarang gue pakai tuh masih bagus. Gue nggak tahu kalau yang ini gue baru beli banget. Ini gue baru beli, ya nggak apa-apa, lu nggak bisa jelas dulu. Ini ada alamat gue nya, si fresh dari, pokoknya link gue taruh di bawah di deskripsi kalau lo berminat beli. Gue buka dulu. Oke, gue udah kelihatan boxnya ya. Lightningnya agak ini, masalahnya ini juga perkaranya adalah webcam yang gue pakai sekarang ini, kalau lightningnya low itu pecah, patah-patah, keresek-keresek, ada kayak semut gitu. Yang gue ngeliat bagian ke kiri, gue ngeliat monitor. Tapi kalau terang, agak exposure-nya agak parah tuh. Tangan gue bener-bener putih banget tuh. Di muka gue ini gini bener, cuma kalau gue makin deket tuh pecah langsung exposure-nya, langsung kuning banget kan. Ini gue pakai ring light by the way. Ini dapet bone-nya gue, yap, nggak bakal jelas dong liatnya. Nah, fokusnya autofocus yang webcam yang ini, cuman agak buruk lah kayaknya sih ya. Tahun itu Logitech ya agak mahal sih, cuman ya gitulah. Nah, ini kondisinya agak pengok sih, lu nggak bisa lihat, nggak agak pengok tuh. Iya tuh, lu bisa lihat di daerah sini nih, agak pengok dia, ngeblesek tuh. Harusnya ya wajar lah, ini masalah tokonya aja sih. Bener-bener udah hancur banget nih, pengok banget. Nah tuh, kayak ngeblesek ke dalam. Cuman kita coba aja kondisi barangnya dulu, reviewnya nanti gue mau coba bandingin sih dengan dengan jadi videonya agak panjang by the way. Nanti gue usahain gue masukin timestampnya, jadi kalau lo mau langsung gambarnya kayak gimana, lo bisa timestamp aja, lo klik di deskripsi untuk waktunya kapannya. Lihat di deskripsi. Oke, gue buka. Oke, bentuknya kayak gini. Ini dapat itu tadi bone-nya, ini buku manualnya. Nggak terlalu susah ya. Pokoknya ini manualnya, boxnya gue taruh aja. Oke, ini barangnya. Jadi bener-bener murni, cuman box, manual booknya yang kecil biasa kayak ininya, sama udah webcamnya ini, sama kabelnya jadi satu. Cukup berat sih, seenggaknya lebih berat dibanding yang gue pakai sekarang. Clip, oke, dapet clip. Jadi dia bentuknya sama, ngeklip gini nih. Jadi kalau posisinya dipakai apa ya, pakai gunting dia nih. Ini misalkan ini monitor lu, jadi dia taruhnya di sini nih, ngejepit gini. Udah ngejepit. Jadi nanti dia nggak kencang sih. Jadi nanti dia ngejepit kayak gini di monitor lu di belakang. Untuk ininya sendiri dia licin, ini kayaknya sih plastik apa karet gitu. Ya ini plastik ini. Ininya plastik, jadi nggak karet, jadi nggak pakem, nggak keset untuk ngejepit, jadi kemungkinan agak longgar juga. Jadi kalau lu taruh di monitor lu keplak dikit gitu atau kesenggol, mungkin langsung agak miring atau bisa jatuh sih, karena dia nggak kenceng banget. Ininya juga japitannya juga ini banget, enteng banget, nggak ngelok ya, kurang lebih sih ya wajar sih. Tapi bagusnya dia di bawahnya ini ada lubangnya buat di tripod, atau kalau ini jadi kalau lo mau lebih aman, lo beli tripod, lo pasangnya di tripod, jangan di atas monitor gitu. Kecuali lo pakai buat zoom call aja atau buat online meeting apa segala macam, masih udahlah pakai jepit aja di monitor atau di laptop lo gitu kan. Tapi kalau mau buat record sering YouTube apa segala macam, biar agak aman, mending dipakai tripod. Jadi kalau kesenggol langsung dibeletak dia tuh parah gitu. Sengaja bagus dia ada ininya. Ini gue buka dulu kabelnya. Kabelnya kemungkinan sih gue rasa kayaknya 1,5 meter deh, ini panjang juga sih.
Nah ini sendiri kalau kabel yang panjang begini gue agak ragunya adalah delay, karena biasanya beberapa webcam sengaja dibikin agak pendek kabelnya supaya delaynya sekecil mungkin gitu loh. Jadi gue juga agak ragu nih nanti apakah delaynya parah atau enggak. Dan posisi gue juga nih, jadi ntar mungkin gue kasih videonya. Jadi posisi webcam gue ini adalah di tengah-tengah ring light supaya bener-bener autofocusnya lightnya tuh pas banget gitu ke muka gue. Karena kalau gue misalkan nih webcamnya gue pindah jadi ring light dari kanan, webcam dari depan, itu pasti ntar ada bebayang kayak di bagian kiri gue bebayang apa jadi gue sengaja ring lightnya itu pas di tengah. Ininya juga by the way kabelnya nih ini masih putih jadi nggak gold plate. Biasanya kan orang demen gold plate gitu katanya lebih bagus. Sama ada lampu powernya merah, lo bisa lihat di sini. Mana tangan gue? Ini power light indikasi, jadi kalau nyala dia udah nyolok. Oke, lu bisa lihat tadi gue lupa jelasin kan, gue iniin. Oke. Jadi ini posisi ini gue apa lightning gue. Gue tutup. Kecilin, kelihatan. Jadi ini posisi gue, jadi kamera gue itu di tengah ring light supaya muka gue agak mendingan. Jadi kalau misalkan ring lightnya gue mati ini gelap banget. Kalau kondisi kayak gini colornya masih bagus yang kanan, Logitech. Yang kiri ini gue yang apa sih, MTech ya. Sekarang gue coba kalau si Logitech perkaraannya adalah gue nggak bisa atur bener ininya. Dalam arti nih gue bisa cek ya, dia terbatas kayak ini. Gue beberapa di lock ini karena gue auto aja sih. Kalau nggak salah ini bisa deh. Ini yang bisa, ini nggak bisa. Jadi gue bisa set. Jadi si webcamnya sendiri kalau ketika lu configure dia langsung ngebuka Logitech dan itu lu bisa set. Dan terbatas yang bisa lu set. Exposure kalau nggak salah bisa nggak bisa. Exposure gue nggak bisa ke lock. Gain ini autonya gue klik nggak bisa, jadi gain otomatis dia nggak bisa lu iniin. White balance bisa, gue bisa agak kurangin dikit biar lebih jreng colornya ya, agak lumayan lah segini. Cuman ini maksimal se Logitechnya karena gue nggak bisa set by number juga kayak 2, 3, 4, nggak bisa, lu harus scroll sendiri. Cuman intinya maksimal kayak gini doang paling nih si maksimum si Logitech ini, yang harganya gue bilang 2 kali lipat bahkan bisa lebih dari MTech. Oke, kalau MTech gue coba video. Oke, semuanya dilepas sama dia ya. Ya, semuanya dilepas. Dia lebih bebas, dia lebih banyak, nggak ada yang di lock. Kecuali ini cuma color enable-nya, berarti kita nggak bisa kayak hitam putih gitu. Low light-nya coba gue offin. Oke. Low light kalau gue offin lebih warna. Oke. Warnanya lebih oke. Oke, dia lebih nggak bebayang sih. Lebih smooth, FPS-nya lebih. Ya, oke. Berarti MTech untuk FPS MTech lebih bagus. Dia FPS-nya lebih gede. Oke, white balance kalau nggak out. Oke, white balance-nya yang bikin hijau white balance berarti. Oke. Karena gue juga usahain kalau bisa light-nya nggak terlalu gelap supaya capture FPS-nya lebih bagus, lebih smooth, terus juga lebih jernih. Karena kamera itu semakin lu gelap, semakin susah dia nangkep. Makanya ketika kamera bagus sekalipun, semakin gelap kondisi cahayanya itu semakin flickering, semakin kayak banyak semutnya gitu. Nah, tapi flickering sih lebih ke patah-patah. Maksudnya semakin banyak semut-semutnya gitu kan, karena dia lebih susah nangkepnya. Jadi semakin bagus cahaya, kamera pun nangkepnya lebih bagus. Tapi untuk beberapa kamera semakin besar cahayanya juga, si kameranya jadi auto exposure-nya jadi parah, jadi kayak tadi kan terlalu putih, terlalu terang gitu kan. Dan tambah lagi semakin terang kamera juga semakin panas, jadi buat lu ketika recording lama atau apa gitu kan, kulit lu makin kering, terus juga rasanya makin panas gitu kan. Jadi usahain juga cari di istilah gue sweet spotnya yang pas banget gitu loh, nggak panas nggak terlalu dingin gitu. Oke, kalau gue bilang gini, dari sini aja udah ketahuan banget, worth it banget di sini. Videonya lebih bagus, ininya lebih bagus. By the way, ini beda-beda ya, karena gue ini settingan gue ini untuk kondisi pencahayaan gue, ya kan. Nah, untuk kondisi pencahayaan lu mungkin entah lu pakai cahaya alami kayak matahari dari jendela, atau lu pakai lampu ruangan, atau lu pakai ring light juga, atau ring light pun kan ada yang terang ring light studio, ada ring light vlog yang kecil gitu. Gue pakai ring light studio apa yang
yang murah sih, yang kecil, yang vlogan doang. Karena gue juga beli mahal-mahal, gede-gede juga gue kamera nggak muat gitu di kamar gue kecil. Bufferingnya auto detect. Oke. Oke, ini sih. Oke. Full ya. Oke. Ini full capacity-nya. Yang Logitech gue udah coba edit juga kan tadi, lo lihat sendiri. Yang ini udah gue edit juga, coba edit sendiri. Overall sih memang warna lebih bagus MTech, harga lebih bagus MTech, configure lebih bagus MTech, jitteringnya lo bisa bandingin sendiri. Di MTech ada sedikit blur tangan gua, cuman nggak separah di Logitech. Iya, nggak separah di Logitech. Oke. Oke, sekarang gue mau coba tes light-nya, gue matiin. Muka gue langsung jadi merah banget. Ini jadi horor amat, ini jadi merah. Oke. Nggak kurangin. Oke, semakin gelap dia makin maksa warnanya ya. Gue coba mau maksimalin warnanya. Oke, ini max light yang bisa gue kasih dengan ring light. Gue bisa ada cetek lagi sih lampu lagi yang lebih terang banget. Oh, kotor. Pori gue sampai agak kelihatan sih. Overall bagus sih, gue akuin worth it banget dengan harga 200 ribuan. Kalau lu beli di officialnya, dan gue usahain lu beli di officialnya itu sekitar 300 ribuan kalau nggak salah harga webcamnya. Bagusnya adalah garansinya lebih bagus, lebih terjamin dibanding reseller apa segala macam. Tapi kalau lu mau cari yang lebih murah dengan resiko barangnya rusak, lu harus tuker apa segala macam, lebih ribet, ya lu bisa beli di toko lain reseller yang nggak official MTech-nya itu sekitar 200 ribuan. Jadi itu up to you. Kalau gue beli dari MTech-nya langsung, jadi gue sekitar 350 sama ongkir kalau nggak salah. Ya pokoknya agak segituan lah. Intinya agak lebih mahal dikit, cuman langsung dari MTech-nya dapat garansi apa segala macam, jadi lebih terjamin lah. Cuma kalau lu pikir nggak masalah lah, barang sama aja gitu, ya silahkan ini mana. Ya overall sih gue worth it. Oh ya, audio. Sekarang gue mau tes audio. Ya, jadi gue bakal bandingin. Pertama, ini adalah audio dari mikrofon Takstar gue, mikrofon shotgun gue, Takstar gue ini di sini. Oke. Ini gue pakai yang gue biasa pakai buat live streaming. Ini audio dari webcam MTech WB500. Lo bisa bandingin sendiri suaranya kayak apa. Karena gue nggak denger sekarang, jadi gue bakal denger di editingnya, nanti gue mungkin dapat deskripsi gue tulis. Cuman intinya audionya kayak gini. Gue rasa sih harusnya kalau sampai merah kayak gini, audionya ini pecah banget, jembreng banget. Cuman gue nggak tahu. Dan gue usahain nanti gue nggak ada yang gue edit. Jadi semuanya raw, lo bisa dengerin kelesak-kelesak suara ada yang jagang lewat, suara kipas angin gua dan segala macem. Lo bisa bandingin sendiri audionya seberapa parah. Dan usahain, gue juga lupa bilang di awal, usahain lo lihat semua ini perbandingannya videonya, lo usahain lo ubah jadi 1080 pixel di YouTube-nya, jangan nonton 480 atau 720. Usahain semaksimal lo bisa nonton. Kalau lo di HP maksimal 720, ya tonton 720, atau di desktop 1080 lo tontonnya 1080. Jadi lo bisa lihat perbandingan maksimalnya, karena takutnya dari YouTube-nya sendiri kodeksnya turun. Jadi usahain gitu, karena dari YouTube-nya sendiri nanti biasanya kodeksnya dia ngekompres kan videonya, jadi takutnya lu ngelihatnya perbandingannya nggak sesuai dengan aslinya. Jadi usahain nonton semaksimal mungkin resolusi yang lu bisa tonton, karena gue uploadnya 1080, lu usahain tonton 1080 gitu. Jadi lu bisa lihat jernihnya seberapa, ininya seberapa, jadi lu bisa lihat sendiri pasti. Oke, gue akuin sih bener-bener worth it banget ini, terutama dengan lu bisa utak-atik saturation-nya, exposure-nya, color-nya, apa segala macam. Ya, yang gue demen sih jittery-nya gitu loh, kurang banget. Karena perkara gue dari yang gue biasa pakai ini, si C100 Logitech itu jittery banget. Jadi kalau gue biasa nge-vlog apa segala macam, gue harus
panas banget ruangan gue seterang mungkin, terus juga ya masih agak jittery tetep gitu kan. Makanya gue coba deh sekarang, terakhir tes audio udah, ini udah gue tes. Sekarang gue mau tuker posisinya gimana kalau si webcam yang di atas monitor gue, maksudnya Logitech yang di atas Logitech C100 yang di atas monitor gua dan MTech WB500 yang di tengah ring light gua. Oke, kita coba switch. Oke, pertama posisi sama, posisi sebelahan. Gua akan kasih videonya, posisinya atau fotonya nanti di ini posisinya. Jadi sebelahan, ini kondisinya sebelahan. Kondisinya tetap lebih, ya tetap lebih bagus. MTech ya, dengan di settingnya. Gue juga Logitech, tadi lu lihat sini gue udah coba utak-atik, cuman agak susahnya gue nggak bisa kira-kira nomornya kan. Kekurangannya sih MTech cuman agak warnanya sih, mungkin gue harus lebih atur lagi, dia agak lebih merah gitu, jadi itu agak lebih biru, kalau gue jauh dia lebih merah ya, kekurangannya gitu. Dan dia kayaknya agak fisheye ya, autofokusnya agak, dia agak fisheye dia, fisheye, tipe fisheye. Jadi fisheye itu buat lo yang nggak tahu, dia itu kayak kalau lo ngelihat dari dari teropong atau dari intipan pintu gitu kan, tengahnya ini nih lo bisa lihat, ntar lo gue bandingin. Iya, sekitar segini nih gambarnya bener nih, sekitar segini nih gambarnya bener nih, area dalamnya bener. Tapi begitu gue mulai keluar, tangan gue mulai melengkung, lo bisa lihat ya, tangan gue mulai melengkung, terutama di tembok ini, nih tembok lurus kan, garis tembok ini lo bisa lihat di belakang gue nih, ini lo bisa lihat sini dia agak melengkung tuh, itu fisheye, gue nggak sana, itu tipe fisheye. Jadi itu juga agak sayang sih, kurang worth. Ya namanya 200.000 sih ya, wajar sih ya, cuman itu dia kurang worth itnya di situ. Kenapa dia fisheye, kenapa enggak? Jadi buat beberapa video gue agak sayang banget, agak kurang gigit gitu, kurang bagus gitu, karena dia agak fisheye. Jadi fokus sama lu doang. Jadi kalau misalkan lu nge-record satu ruangan kayak ada 5 orang atau berapa, itu nanti bakal hancur banget, karena yang duduk di tengah jelas, tapi duduk di samping ntar palanya jadi pada miring begitu kan, karena fisheye sayang gitu. Oke, sekarang next kita swap di ring light. Oke, sekarang posisinya si webcam Logitech C100 di atas monitor gua dan MTech WB500 di tengah-tengah ring light gua. Lo bisa lihat jauh banget bedanya, bener-bener. Oke, ini tetap agak jittery kalau cahayanya ya, coba gua gini. Oke, ini bagus sih, muka gua nggak ikutan, jadi yang putih tuh cuma tangan gua doang, tapi muka gua tetap jelas. Oke, bagus, not bad. Yep. Di ini rambut gue jittery, tapi di itu nggak jittery. Oke, bener-bener beda banget, FPS-nya bagus banget ini. Jadi overall kalau gue bilang worth it atau enggak, gue bilang worth it banget. Dengan harga sekarang, gue nggak tahu di masa depan bakal naik atau enggak, atau gue juga nggak tahu daya tahannya seberapa lama, karena kalau Logitech ini gue udah coba sendiri 5 tahunan lebih, masih oke, masih bisa dipakai, seenggaknya masih usable. Tapi kalau gue bingung mau ngeliat ke kamera jadi masih usable. Tapi kalau si MTech gue nggak tahu seberapa lama nanti ininya, kualitas device-nya, umurnya seberapa lama gue nggak tahu. Overall sih gue puas sih ya, overall gue puas. Ini gue bandingin. Oke, sekarang gue bakal senggol turing. Oke. Ya, ini gigi gue juga di ini lebih kuning, di sini lebih di MTech gigi gue lebih putih, di ini lebih kuning. Balik lagi, itu di settingan juga, entar lo bisa setting sendiri. Dan gue nggak bisa kasih pasti dalam arti kayak lu harus pakai brightness-nya segini, lu harus pakai saturation-nya segini, karena balik lagi tergantung dari kondisi lu sendiri. Kayak gue bilang, dari pencahayaan lu gimana, dari kondisi ruangan lu gimana. Kalau kayak lu super gaming YouTuber gitu kan, yang pakai ring backlight-nya ada warnanya kayak warna biru atau apa gitu kan, terus juga mungkin cahaya lu pakainya
lampu, bukan lampu tembak sih, lampu tembak pas panas banget muka lo. Apa, lampu studio yang pakai kayak ada payung gede begitu, itu juga beda banget sama ring lightnya gua kan. Jadi itu nanti lu harus diatur sendiri, lu harus cari sweet spotnya sendiri, kayak oh ini agak terlalu merah, oh ini agak terlalu biru, oh ini pas gitu kan, oh ini agak terlalu putih, oh ini agak terlalu hitam, oh ini agak terlalu gelap, oh ini agak terlalu terang. Itu lo harus set sendiri manual, cari di mana yang pas buat mata lu. Saran gue ketika lu bingung kayak gue bingung tapi bang yang pasnya yang kayak gimana, oke. Kayak lu lihat tangan lo, atau lu cari barang sesuatu kayak misalkan nih gue flash disk ya, ini flash disk. Pertama lu lihat dulu dengan mata lu flash disk warnanya kayak apa, bentuknya apa, pokoknya bener-bener lu detail dengan mata lu kayak gimana, kualitas dengan mata lu. Nih mata lu itu adalah kualitas 4K lebih ya, oke. Ini buatan Tuhan, jadi the best. Jadi lu bisa lihat sendiri mata lu kayak gimana, ngelihat warnanya, kemudian lu bandingin dengan kamera, lu lihat di monitor warnanya kayak gimana. Gue sendiri gue bisa bilang warna aslinya dia ini nggak ada yang mirip di kamera. Si MTech agak terlalu pink, si Logitech agak terlalu merah. Tapi kalau dibilang lebih dekat yang mana, gue bisa lebih bilang lebih dekat yang Logitech warnanya. Merahnya lebih tepat ya dibanding MTech. Tapi balik lagi kayak gue bilang, oke, berarti kalau dari sisi mata lo kan lebih bagus Logitech dong bang, berarti Logitech lebih bagus. Nggak juga, karena kualitas ketika lo edit nanti beda lagi, ketika lo ini beda lagi. Gua pakai ini jadi pink, tapi ketika gue bandingin dengan tangan gue itu lebih realistis MTech. Nah sekarang gue pakai webcam untuk ngerekord muka gue, untuk ngerekord badan gue gitu kan. Jadi yang gue jadi patokan adalah badan gue gitu. Tapi kalau lu misalkan mau bang gue videonya untuk video unboxing, untuk nge-review barang, ya lu harus bandingin dengan barangnya. Kayak misalkan nih misalkan lu mau nge-review webcam juga gitu kan, webcam lainnya gitu kan. Nah terus lu bingung nih, gue pakai webcam apa buat nge-recordnya gitu kan. Lu ambil box HP atau webcam yang lu mau review, lu giniin, lu lihat warnanya apakah mirip dengan apa yang lu lihat di mata atau enggak. Kalau misalkan agak terlalu terang nih, lu turunin kontrasnya atau exposure apa segala macamnya, lu turunin, lu cari yang pas sampai di monitor lu itu yang dilihat sama dengan yang lu lihat warnanya. Sedekat mungkin ya, karena lu nggak mungkin 100% sama bang, itu mah lu mau harus beli kamera yang jutaan. Coba dengan yang seadanya lu akalin gitu. Pertama cahaya, kedua settingannya lu pasin sendiri, lu cocokin gitu aja sih saran gua. Karena kamera itu butuh cahaya banget. Semakin redup, semakin kerja keras kamera lu, semakin terang, semakin ringan kerjanya, tapi balik lagi semakin pecah gitu. Jadi tips buat gua di akhir sih kayak gitu aja sih, untuk gimana caranya ngepasin tanpa lu harus tahu titiknya. Karena balik lagi itu tergantung dari pengalaman ya. Jadi dari orang yang sering ngelihat video HD, dia bakal bisa lebih tahu kayak oke, ini titik yang tepat, ini titik yang kurang, ini yang lebih jelas, ini yang lebih redup. Tapi kalau lu sering lihat videonya 3GP 360, lu pasti akan agak lebih susah untuk ngebandinginnya mana settingan yang tepat. Tapi balik lagi kayak gue bilang, lu punya barang sekeliling lu yang bisa lu jadi perbandingan. Kayak contohnya balik lagi flash disk, bisa lihat kayak gimana warnanya, lu bisa bandingin di monitor lo dari kamera gimana warnanya. Itu aja yang jadi patokan sih, gue rasa. Saran gue gitu aja. Dan lu bisa gunain barang, lu bisa gunain tangan lu sendiri, muka lu sendiri, baju lu sendiri. Dari baju sendiri kalau gue bandingin ini, baju gue sendiri lebih real warnanya dari MTech dibanding Logitech gue. Tapi flash disk lebih real Logitech dibanding MTech. Jadi balik lagi, lu bisa atur sendiri sweet spotnya di mana, lu mau nge-record buat apa. Lu bisa setting kalau lu mau capek, setiap record lu ganti setting. Kalau lu nggak mau capek, jadiin aja ya pasnya gimana. Pasnya misalkan kayak gue, pasnya adalah gue sering-sering pakai buat record YouTube atau live streaming YouTube, jadi gue pasinnya sesuai muka gue sama badan gue. Kalau misalkan ada yang miss, kayak warna flash ini miss, nggak cocok dengan realnya, agak lebih pecah atau lebih terang gitu, ya gue masih agak abaikan, karena gue jarang peduli juga buat barang-barang, karena gue utama buat muka gue gitu aja sih. Cuman ini sampai sini dulu, thanks sudah nonton reviewnya, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan buat jadi ngebantu perbandingan lu mana webcam yang lo mau beli. Gue mau review webcam lain yang lain juga, cuman berhubung gue nggak butuh webcam lain, jadi gue nggak beli, gue nggak review, gue nggak unboxing, gue nggak beli. Jadi gue kebetulan saat ini memang gue cari-cari webcam, gue mau bandingin, gue mau unboxing. Gue lihat reviewnya banyak yang bilang MTech lumayan, ada yang bilang juga Fantech kalau nggak salah,
Ada juga yang bilang apa satu lagi gue lupa. Rexus ada yang bilang juga, ada yang Emixio gitu. Webcam banyak, tapi balik lagi yang sesuai dengan price, yang sesuai dengan kebutuhan lo, yang sesuai dengan apa yang lo mau, ya beda lagi gitu kan. Kebutuhan lo cuma buat misalkan cuman Zoom call doang, buat sekolah doang, ya cari aja yang murah, yang A1720 terjangkau gitu-gitu kan. Nah terus mic-nya gimana? Kalau mic-nya nggak terlalu peduli, ya udah pakai aja, nggak masalah, toh lu paling pakai buat ngedengerin, nggak pakai untuk ngomong gitu kan. Nah, kalau lu pakai buat YouTube gimana, kalau lu pakai buat vlogging gimana, lu bisa cari sendiri yang pas gimana. Cuma intinya untuk recording, live streaming, gua rasa MTech MTech WB500 itu cocok banget. Dan kalau gak goyang-goyang, itu meja gue yang goyang-goyang. Jangan goyang-goyang semua. Oke, dia gitu. Thanks yang udah nonton, mudah-mudahan kepake videonya, mudah-mudahan berguna buat lo untuk perbandingan. Nanti sampai jumpa, thanks yang udah nonton. Jangan lupa. Tadi dulu gue mau. Tadi dulu gue balik. Gue coba gini aja dulu. Oke. Buat outro, gue pakai full MTech karena gue pikir ini yang lebih bagus, yang lebih the best. Mudah-mudahan sih nggak terlalu pecah, nggak terlalu segala macam. Intinya thanks yang nonton. Jangan lupa, mudah-mudahan berpakai, mudah-mudahan berguna video ini buat perbandingan. Sedikit tips-tipsnya juga berguna buat lu yang low budget, ingin ngerekord dengan bagus, ingin ini segala bagus. Tips-tips lah gitu untuk settingnya segala macam. Mudah-mudahan kepake. Ya thanks yang nonton. Jangan lupa yang berminat join membership, di samping subscribe ada tombol join, lu klik join. Agak ya bayar sih, cuman untuk support channel kalau lo mau bantu. Kalau nggak apa-apa, subscribe aja yang gratis. Untuk ngebantu juga, itu hitung biaya gue beli webcam gitu kan. Intinya gitu aja. Thanks yang nonton, jangan lupa tinggal like nya, komen di bawah, share videonya, subscribe video, gaming. Bye. Naruh.